mereka kok kembali ya? Di PT itu bilangnya dari zaman dulu udah Itu ada. salah. Dari abad 17 ya ada datanya. Oh, stop. Kalian lagi bahas apa sih? Musik kontemporer. Oh, musik kontemporer. Kayaknya yang kalian jelasin itu tadi salah deh. Jadi apa? Mau tau yang beda gak? Apa? Jadi, musik kontemporer merupakan musik yang mengikuti perkembangan zaman. Musik kontemporer, musik yang mengutamakan kebebasan dalam berekspresi tanpa mementingkan gaya, konsep, ataupun musik. Jadi, udah paham gak nih apa itu musik kontemporer? Enggak. Kalau belum paham, sini aku kasih paham. Kita di mana? Di hutan. Orangnya berubah lagi. Iya, pakai kacamata. Jadi tidak perlu bingung karena aku akan menjelaskan semuanya. Ayo ikut aku. Jadi di musik kontemporer ini memiliki sejarahnya tersendiri. Nah, dia tuh pertama kali muncul di Eropa, tepatnya di negara Prancis. Dan salah satu kelompoknya itu bernama Johann Sebastian Bach. Dia itu musik kontemporer ini muncul karena gaya pelukis yang unik dari negara tersebut, yaitu impresionisme. Oh, gitu deh. Ayo, kita masuk ke dalam dulu. Stop dulu. Oke. Sip, udah benar dah. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa hubungan dari musik dan juga sumber bunyi. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu sumber bunyi? Nah, kita kasih tahu dulu nih. Definisi sumber bunyi. Sumber bunyi adalah segala sesuatu yang menghasilkan bunyi. Contohnya petikan jari. Ada kan bunyinya? Terus juga tepuk tangan. Dan juga siul. Sorry ya, siulannya jelek. Nggak pandai siul soalnya. Nah, selanjutnya sumber bunyi itu ada di sekitar kita juga. Objek-objek yang menghasilkan bunyi. Contohnya dinding. Ada tuh bunyinya tuh. Terus juga daun. Sorry, mungkin nggak kedengaran ya. Nah, selanjutnya kita contoh yang instrumen musik deh. Instrumen musik yang masih bunyi masih banyak. Oh, contohnya drum. Tas. Nih, drum. Terus ada angklung. Nih, angklung. Oke, dan masih banyak lagi. Sekian saja, boy. Tunggu dulu. Sumber bunyi itu juga punya klasifikasinya loh. Yang pertama adalah idiofon, merupakan sumber bunyi yang berasal dari getaran badan alat musiknya sendiri. Contohnya ada drum. Kemudian yang kedua adalah membranofon, merupakan sumber bunyi yang berasal dari selaput atau membran. Contohnya ada timpani. Kemudian yang ketiga adalah aerofon, merupakan sumber bunyi yang berasal dari hembusan udara pada rongga. Contohnya ada piano. Kemudian yang keempat ada kodofon, merupakan sumber bunyi yang berasal dari dawai. Contohnya ada gitar. Kemudian yang terakhir adalah elektrofon, merupakan sumber bunyi yang berasal dari tenaga listrik. Contohnya adalah keyboard. Nah, sekarang kalian udah paham belum? Nah iya udah paham. Jadi yang aku tangkap itu musik kontemporer itu udah ada dari abad 19. Jadi bukan termasuk musik tradisional atau modern. Dan juga musik kontemporer itu bisa diaransemen dengan bebas tanpa mengikuti aturan musik yang biasanya. Jadi sumber bunyinya bukan dari alat musik doang. Nah, Jocelyn gimana sumber bunyinya? Jadi sumber bunyi yang saya tahu musik kontemporer itu tak hanya dari tradisional, bisa ada dari musik modern, alam maupun tubuh manusia seperti tepuk tangan dan suara angin. Itu Oke, sorry teman. Nah, saya akan lanjutkan nih di bagian simbol bunyi. Nah, kayak bunyi itu ada simbol atau gimana gak sih buat mungkin membacanya? Nah, pertama simbol bunyi itu ada beberapa jenis. Pertama untuk temponya. Tempo itu ada seperti not penuh, not setengah yang ada bulatan dan ada lubangnya. Nah, itu untuk tempo dan untuk nada-nadanya seperti nada 1, 2 sampai 7. Nanti ada lagi sesuai dengan 1 dengan titik di atasnya itu nada lebih tinggi seperti ini, dan juga nanti nada yang lebih rendah dengan titik di bawah angkanya seperti ini. Nah, begitu aja sih saya simpelnya. Nah, kalian masih penasaran gimana cara memainkannya? Let's go. Nah, untuk cara memainkan itu simpel aja sih. Kita ambil satu partitur yang gampang, mungkin lagu Rowing the Boat, atau biasa di lagu Indonesia itu ada yang menggunakan lirik Si Semut yang Kecil. Nah, kita coba ya guys. Nah, untuk lagunya itu 5 3 3 4 2 2. Tuh, 5 3 3 4 2 2. Nah, kita coba ya. Kita fokus ke keyboardnya. 5 3 3 4 do re mi fa sol sol sol. Nah, begitu guys cara membacanya. 5 berarti sol,
Do itu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Dan akhirnya seperti saya bilang tadi, do tinggi atau yang titiknya di atas, satu tinggi adalah di sini. Dan satu di bawah, yang ada titik di bawahnya adalah di sini. Oke, begitu aja sih guys. Terima kasih.